Lintang, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ia rajin dan berprestasi. Namun, ia mulai jarang masuk kuliah karena malu dengan pakaian kuliahnya yang lusuh dan tak pernah berganti. Ayahnya, Udin, seorang tukang laundry keliling, kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk membeli pakaian baru. Sementara teman-temannya justru sibuk mengikuti tren OOTD ke kampus. Nanda, sahabat kecil Lintang, mulai tersentuh saat mengenang masa lalu mereka bersama Sherina dan mahasiswa lain. Mereka menggagas gerakan layak pakai. Ini adalah sebuah inisiatif untuk mengumpulkan, memperbaiki, dan mendesain ulang pakaian kuliah yang masih layak agar bisa dipakai kembali oleh siapapun yang membutuhkan. Didukung oleh Beyonce, gerakan ini menjadi simbol solidaritas dan kesadaran sosial. Ketika Lintang akhirnya kembali ke kampus dengan pakaian hasil karya teman-temannya, ia menyadari bahwa menjadi layak hadir bukan soal harga baju, tapi keberanian untuk tetap belajar dan dukungan yang tak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dan jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita akan refreshing terlebih dahulu biar tidak tegang ya teman-teman semuanya. Nah, buat kalian ini berbagi itu apa sih? Saya Bu, berbagi itu kalau kita itu punya lebih ya, bagaimana kita membantu orang yang kekurangan. Jadinya kita harus mempunyai, sehingga kalau kita mempunyai banyak barang yang berlebihan ataupun yang berlebihan, kita bagikan kepada orang yang mempunyai kekurangan. Bagus Nanda, tepuk tangan untuk Nanda. Jadi berbagi itu tidak hanya materi saja, tapi sifat kita peduli atau peka itu termasuk juga materi loh teman-teman semuanya. Bu, izin tanya Bu, Lintang nggak ada ya Bu? Di mana? Jadi Lintang itu ternyata izin, dia ada urusan dengan keluarganya. Buat berapa hari Bu? Sebenarnya baiknya kuliahnya itu aja yang pernah ganti dia kayaknya. Bapak lagi ngeliatin baju ya? Ya ini Mau Lintang bantuin nggak? nggak usah, nggak apa-apa kok. Beneran? Ya nggak apa-apa. Oh ya nak, Bapak minta maaf ya belum bisa beliin kamu baju kuliah yang baru. Ya nggak apa-apa kok, Pak Lintang ngerti. Kalau misalnya kamu mau cuti kuliah dulu juga nggak apa-apa kok. Sebenarnya Lintang nggak mau berhenti kuliah Pak. Lintang cuma malu aja. Malu kenapa? Malu karena misalkan kalau Lintang ini nggak punya baju bagus buat berangkat ke sekolah. Ya udah nggak apa-apa ya. Lihat deh tren baju-baju Korea sekarang lucu-lucu banget ya. Parah, itu lucu banget sih. Aku paling suka yang blazer. Kamu paling suka yang apa? Serius aku kayak apapun sih, yang penting aku ngerasa cocok aja. Tuh lihat blazernya banyak lucu-lucu juga ada rasa. Aku kurang suka yang itu sih. Aku suka ini. Aku mau beli yang ini. Ini bukan ke blazer ya. Tapi itu lucu. Iya sih, ada statement travelnya gitu. Baju kuliah sekarang tuh trennya kayak gini ya. Iya. Kita ngikutin banget tau. Iya kan? Iya benar. Tapi guys, kalian ngerasa capek nggak sih kalau selalu ngikutin perkembangan zaman? Kayak kita bagus sih ngikutin perkembangan zaman buat beli baju-baju yang ngetren gitu. Tapi kalau misalkan kita selalu ngikutin, capek nggak sih? Which is kita bakal ngeluarin banyak uang lagi buat hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas kita.
Gak apa-apa sih kalau buat aku ya. Maksudnya itu tuh bikin semangat buat aku gitu loh. Jadi kayak ya udahlah terserah mau beli berapa juga gitu. Dan Ayo dong kalian juga PO ya. ya aku PO sih, tapi tergantung prioritas. Yes. Kalau aku besar, aku pengen tetap kuliah. Pakai baju rapi, kayak orang kantoran. Ya Intang. Selamat pagi semuanya. Ibu, maaf ibu, saya terlambat. Apakah masih bisa dibolehkan untuk duduk? Silakan duduk. Makasih bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Jadi kemarin kita kan sudah membahas tentang psikologi. Nah, jadi dari kalian ingin bertanya tentang materi yang kemarin? Saya Bu, Ya, silakan. saya izin bertanya, tapi saya tanyanya itu di luar konteks, boleh nggak ya Bu kira-kira? Boleh? Oke, jadi beberapa di antara kelas kami itu mengusulkan adanya gerakan layak pakai. Di situ kita rencananya mau menyumbangkan beberapa pakaian-pakaian kita yang sebenarnya masih layak pakai tapi tidak kita gunakan untuk kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti itu Bu. Oh ya Bu, saya boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Lalu nanti kita redesain, nah biar tetap keren dan layak dipakai siapa aja, ya nggak? Ih keren, itu kayak trip project di kampus gitu kan ya? Nah Iya, itu maksudnya kayak benar gitu. sekali. Nanti aku bantu desain ya. Oh, boleh. Maksudnya tuh aku bisa masukin name tag juga sebenarnya di bajunya, tapi tuh kayak terlalu seragam banget gak sih? Mendingan kita ganti aja name tagnya pakai pin yang lucu-lucu gitu, jadi lebih fleksibel dan kelihatan dewasa gitu loh. Ah, kan? gitu. Oke, kayak gitu aja ya. Nanti buat desainnya kita bisa atur bareng lagi ya. Buat Iya, desainnya. benar. Ah boleh tuh, itu kan jadi dari project itu kan kita jadi belajar tentang daur ulang sama gaya hidup berkelanjutan nggak sih? Iya, Wah, saya bangga sama kalian. Kita cari-cari sekarang aja mau lagi istirahat. Oke. Guys, kita mending desain sekarang. Iya. Buat lihat-lihat desainnya. Lihat desainnya. Nih, aku tuh rencananya naruh pinnya tuh di sini aja gitu loh. Tapi nanti dia juga fleksibel, bisa dipindah kemana aja gitu. Kayak pita-pita lucu gitu, kecil aja, nggak usah yang gede banget kan alay banget kalau kegedean. Boleh, bagus. Oke, oke. Ya setuju sih. Ini buat kamu dan buat selesai mau pakai, dan kita mulai dari kamu Intan. Wah, kalian beneran bikin ini buat aku? Iya, buat kamu. Aku jadi ngerasa terharu kalau misalkan kalian ngasih ini buat aku. Sebelumnya aku terima ya, tapi aku jadi makin sayang sama kalian, terus bener-bener terima kasih buat baju ini. Nanti bakal aku pakai kok. Iya, harus dipakai. Kamu pasti cantik banget pakai baju ini, aku percaya. Dan kamu harus tahu kita buatin pin ini buat kamu. Aku suka kok. Makasih. Kasih ya semuanya. Tuh, lihat pinnya lucu